dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat dan DPRD Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin melantik 22 aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat kepala desa di desa persiapan yang dimekarkan dari Desa Induk. Memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat kepala desa persiapan di Kabupaten Garut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpah? Menurut ajaran agama, Pelantikan digelar di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Kelurahan Pemingir, Kecamatan Garut Kota pada Jumat 20 Juni 2026. Tugas penjabat kepala desa di desa persiapan melaksanakan tugas diantaranya menetapkan batas-batas desa sesuai dengan kaidah topografis, pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBD Desa Induk, pembentukan struktur organisasi, dan pengangkatan perangkat desa. Selain itu, tugas-tugas lainnya menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk desa, pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, pendataan kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi desa, pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses perhubungan antar desa. Penjabat kepala desa melaporkan perkembangan desa persiapan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Bupati melalui camat dan Desa Induk, serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan kewenangannya. serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 22 desa persiapan, ya alhamdulillah sudah keluar nomor register dari Gubernur Jawa Barat per 2 Juni kemarin. Gitu. Ya, untuk PJS sendiri sampai kapan itu? PJS itu sampai desa menjadi desa definitif. Untuk menjadi desa definitif ini mesti berproses. Kita evaluasi dulu Pak, ya hati-hati ya. Biar jadi jangan asumsi dengan desa persiapan ini otomatis akan menjadi desa definitif. Tidak. Kita evaluasi 1 sampai 3 tahun. Dengan evaluasi per 6 bulan sekali. Ya, nanti dari ada tim lah Pak ya. Kalau bagus, kemudian tata kelola dan sebagainya bagus, kita susun raperda rancangan peraturan daerah untuk pembentukan desa baru. Jadi dari 22 ini bisa aja nanti hanya berapa yang jadi definitif? Iya, bisa saja terjadi. Ya. Ada yang 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, karena maksimal 3 tahun. Permendagri 1 2017. Pak, kalau dari 22 ini dari berapa kecamatan Pak? Dari 16 kecamatan ya. Ada beberapa kecamatan yang mengusulkan 2 desa. Ya, Cikedung 2 desa, Caringin 2 desa, Cibalong 2 desa, termasuk Sukabumi. Ya. Ada persyaratan Pak untuk pengajuan desa persiapan? Proses ini sebetulnya sudah lama Pak, sejak tahun 2019 dengan desainnya Gubernur Jawa Barat. Itu sempat terhenti karena COVID dan kita lanjutkan kembali 2022 awal sampai sekarang. Harapannya apa sih Pak dengan adanya 22 desa persiapan ini? Yang pertama, tugas PJS sebagaimana tadi Pak Bupati katakan, yang pertama beliau harus menata kelembagaan di desa. Kemudian susunan organisasi kepemerintahan, kemudian batas wilayah desa jelas. Nanti ini kan
jangan mewariskan persoalan-persoalan dari pemekaran ya. Batasnya ayam nggak geser, itu jangan lah ya. Kemudian sama set desa dibagi. Kalau begitu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, kaitan dengan penyerapan anggaran penataan desa memang tadi utama pemekaran. Yang pertama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana ketahui Bapak Ibu ya bahwa di wilayah selatan luas wilayah desa itu luar biasa sangat luas. Termasuk kalau di wilayah tengah dan utara jumlah penduduk yang padat. Halnya seperti Desa Rancapango ya hampir 12.000 lebih orang Rancapango. Jadi intensitas kinerjanya itu agak tinggi. Maka Pak, untuk anggaran di desa persiapan sendiri Pak seperti apa? Pak, untuk desa persiapan perlu dipahami juga bahwa tidak ada kewenangan mengolah keuangan desa. Belum ada penganggaran, belum ada APBDes, belum ada LKPDes, tetapi masih menginduk ke desa, induk. Masih menginduk desa. Bagi PJS sendiri ini ada beban, hanya operasional. Operasionalnya itu paling banyak ya, paling banyaknya itu sekitar 30% dari biaya operasional desa induk.